Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang begitu banyak lipat rahmat, karunia, hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Bahwasanya sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, panjang umur, sehingga bisa melangkahkan kaki kita ke majelis yang mulia ini guna bertawabul ilmi sekaligus bersilaturahim. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kita semua terhimpun di rumahnya dan kelak insyaallah dapat syafaat. Amin. Amin. Terima kasih kepada Ustaz yang telah hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih kepada ibu semua. Semoga niat dan langkah kaki kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Untuk selanjutnya, marilah sama-sama kita buka taklim kita dengan membaca Ummul Quran. Semoga dengan dibacakannya Ummul Quran kita akan dimudahkan menerima ilmu dari Ustaz nanti. Al-Hadiniyah wa bikulliniyah bibarakah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا أقوالنا. Hadirin jemaah Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah di kesempatan sore hari ini memasuki bulan Rabiul Awal di pekan pertama, dan kita telah memasuki hari yang kelima. Hari yang kelima di bulan Rabiul Awal yang tentunya mempunyai sejarah yang sangat berarti buat kita. Sejarah apa nih? Sejarah lahirnya Rasulullah. Terus sejarah apa lagi? Sejarah wafatnya Rasulullah. Lahir dan wafatnya Rasulullah, tanggalnya sama, harinya sama, tahunnya aja yang berbeda. Maka Masya Allah, tidak ada kesedihan yang sangat luar biasa pada saat itu. Tidak ada berita buat umat Islam pada saat itu. 63 tahun setelah Rasulullah SAW mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala, berita yang paling menyedihkan adalah berita tentang wafatnya Rasulullah. Cuman sekarang kadang-kadang kalau orang memberitakan peringatan Maulid, ya Maulidnya aja, kelahirannya, wafatnya jangan diceritain. Masya Allah. Ya, perjuangan yang begitu hebat dari Rasulullah SAW sampai pada akhirnya kita bisa ngaji seperti ini. Dan ibu-ibu Masya Allah harus bersyukur. Ya.
Ibu-ibu harus bersyukur. Kenapa? Kalau tidak ada Rasulullah, mungkin tidak diutus Rasulullah, ibu-ibu, bunda mungkin nggak ada. Kalau bunda nggak ada, saya pun nggak ada. Yang saya lihat itu kan semua perempuan dibunuh, ya, karena dianggap tidak berarti, tidak bisa berperan pada saat itu. Tetapi setelah Rasulullah SAW diutus, perempuan diangkat setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena saking tingginya, Allah mengangkat derajat perempuan bukan hanya dari sabda Rasulullah SAW 3 kali kepada anak-anak yang terus dihormati bunda, baru ayah, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menempatkan posisi tertinggi, yaitu dengan diberinya surah An-Nisa, surah yang keempat di dalam Al-Quran. Saking tingginya derajat perempuan, menghargai derajatnya, kalau derajatnya tetap masih di bawah laki-laki, di bawah bapak-bapak, ya, itu. Nama, ya, walaupun kalau dari sana ayah nggak ada namanya di dalam Al-Quran. Bunda kan ada An-Nisa. Wah, berarti tinggian bunda, nggak begitu, ya, nggak begitu. Tetap harus tunduk sama suami. Insyaallah. Salam dan salam semoga Allah dipacurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, juga kepada kita semua yang senantiasa, semoga kita semua nanti di yaumil akhir ada dalam naungan syafaatnya, yaitu syafaatul uzma, dan kita semoga senantiasa dibimbing oleh Allah agar bisa istiqamah dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah, karena syarat cinta kepada Allah adalah cinta kepada Rasul. Kalau kita hanya cinta kepada Allah, tidak mencintai Rasul, cintanya dusta. Nah, gitu. Ya. Nanti buka surah Al-Imran ayat 31 dan 32. Ya, insyaallah. Jadi syarat cinta kita kepada Allah harus mencintai Rasul. Belum sampai materi ya. Sebentar, cerita sedikit. Ya. Bagaimana cinta kepada Rasul? Ya, ini kita seperti ini. Nah, ini mencintai Rasul gitu. Ya. Kan perintah pertama yang datang dari Allah, perintah apa? Perintah belajar. Itulah belajar, perintah belajar. Maka kita sampai kapanpun kewajiban kita adalah belajar. Ya, setelah belajar lalu mengajar. Ya, walaupun nggak harus mengajar orang itu, insya Allah mengajar keluarga itu jauh lebih baik dibandingkan dengan mengajar orang lain. Ya, Bunda nanti ngasih nasihat kepada anak-anak setelah dapat materi ini, anak-anak diingatkan kembali, insya Allah itu jauh lebih besar pahalanya. Kenapa? Dikuatkan oleh firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluarga perlu orang lain. Insyaallah. Ya, jadi jangan orang lain dulu, keluarga dulu kita beresin. Walaupun nanti pada akhirnya mungkin kita berat dengan keluarga, karena emang dakwah yang paling berat adalah dakwah kepada keluarga. Gampang kepada anak-anak mah, kepada orang lain mah gampang. Keluarga, masya Allah. Saya pribadi berat banget mengajarkan kepada anak-anak. Terus pagi harus kuprak-kuprak pagi-pagi subuh sebelum berangkat. Ya, nah bangun dulu. Kadang sebelum mereka bangun, ya sebelum nyaut saya terus aja ketok aja pintu kamar. Baru udah jawab, ya, udah siap bangun berangkat. Kenapa tanggung jawab? Bunda juga nanti ditanya sama Allah. Ya, karena untuk mengurus anak-anak adalah bunda, ayah cari rezeki anak-anak adalah, makanya ibu-ibu ini, bunda-bunda ini adalah madrasatul ula, sekolah pertama buat anak-anak kita. Insyaallah. Mudah-mudahan terus kita dibimbing oleh Allah, diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah di semangat Maulid
Ya, semangat bulan Rabiul Awal harus kita semangatkan. Ya, salah satunya adalah semangat untuk menuntut ilmu. Ya, sebagai bekal kita. Ya, sebagai bekal kita. Dalam syair disebutkan faqul man bighairi 'ilmin ya'malu 'amaluhu 'amalatul la tuqal. Siapa orang yang beribadah sehebat apapun ibadahnya tanpa didasari dengan ilmunya, maka semuanya tertolak. Bighairi 'ilmin ya'malu, semuanya tertolak oleh Allah. Maka kita datang ke sini insyaallah niatkan untuk sama-sama belajar. Saya pun belajar lagi ya, sama untuk menjadi lebih baik, sudah baik menjadi lebih baik insyaallah. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masuk ke materi kita, masih di bab air ya. Sudah masuk hadis berapa dulu? Lupa lagi saya. Hadis yang ke-10 ya. Kita masuk ke hadis yang ke-11 ya. Masih bab air ya. Kemarin di hadis yang ke-10 yaitu ketika air itu bercampur dengan najis ya, air maka najis kita sudah tahu ada 3 jenis najis ya. Ada najis mukhaffafa, mughalladah, mutawassithah atau mukhaffafa, mutawassithah, mughalladah, ringan, sedang sama berat. Ya, tata caranya kemarin di bulan yang lalu telah disampaikan ya. Kalau mukhaffafa hanya diciprati saja, dilap saja selesai. Kalau mutawassithah 3 kali mencucinya, dibuang dulu najisnya, lalu dilap pakai yang kering, lalu dilap pakai yang basah, yang bersih, lalu pakai yang kering, seperti itu. Kalau mau goladoh ya, yang berat, salah satunya yaitu dengan pakai sabun atau pakai debu, dengan mencucinya 7 kali, itu najis goladoh. Ya. Kita masuk ke hadis yang ke-11. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uhillat lana maytatani wa danani." Telah dihalalkan bagi kita 2 bangkai dan 2 darah. Fa ammal maytatani fal jarad wal hut, wa amma damani fattihal wal kadhib. Adapun 2 bangkai maka ia adalah belalang dan ikan. Ya, bangkai belalang dan bangkai ikan. Kita senang banget makan bangkai ikan. Ya, senang banget. Campur sayur asam, campur sambal, campur lalapan. Yang dimakan bangkai ikan. Ya kan, ikan asin. Ya, itu bangkai halal. Ya. Pokoknya semua yang di laut itu halal. Ya. Semua yang di laut, ikan-ikanan ya, bukan ikan duyung, bukan. Ya, ikan, jenis ikan yang di laut itu halal. Ya, nanti kalau ke laut boleh. Kecuali mungkin nanti ada bab yang binatang lagi yang bertaring baru dihalalkan karena bertaringnya sudah bisa menyerang manusia. Nah, itu diharamkannya pada itu. Ya. Lalu ada pun 2 darah. Ya, darah yang dihalalkan adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, darah yang dihalalkan ini adalah limpa dan hati. Limpa, tahu ya? Enak kalau digoreng ya. Hati itu kan darah. Ya, hati ini darah. Cuma dikumpulin sama Allah. Inna fi jasad ibni Adam mudghah. Di dalam tubuh manusia itu ada mudghah, ada darah. Idza salahat jasadu kullu. Apabila darah itu baik, maka akan baik. Wa idza fasadat jasadu kullu. Apabila itu darah jelek, maka semuanya akan jelek.
Lalu para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah darah yang dimaksud yang ada dalam tubuh manusia? Ala wahyal qalb, itu adalah hati. Ya, hati darah. Tapi boleh dimakan, boleh, tapi jangan berlebihan. Nggak boleh berlebihan. Ya, makanya karena saking nggak boleh berlebihan, bunda kalau ayahnya mau berangkat gimana? Hati. Supaya tidak berlebihan lah. Nggak berlebihan pulangnya, jangan kemalaman, kan begitu. Ya, jangan berlebihan. Dan Rasulullah jarang makan hati. Kalau ibu bunda sering makan hati ya? Makan hati mulu. Bangun tidur makan hati. Masya Allah. Kalau makan hatinya pakai bubur ayam enak. Ya, tuh. Ya. Oh, bangun tidur langsung makan hati karena lihat tetangga. Masya Allah. Makanya bangun tidur mau baca Quran, jangan lihat tetangga. Ya, itu juga makan hati mulu. Masya Allah. Ya. Nah, dilarang ya Rasulullah. Kenapa? Di dalam hati ini banyak penyakit, kata Rasulullah. Ya, banyak penyakit. Kemarin telah sedikit disampaikan. Jadi maka Rasulullah jarang. Ketika Rasulullah makan daging pun daging pilihan. Rasulullah yang dimakan oleh Rasulullah SAW adalah daging kambing, bukan daging sapi, bukan daging unta. Bukan Rasulullah tidak suka, yang paling suka kalau Rasulullah ini makan yang paling suka. Kalau bunda makan yang semua suka. Lah yang paling suka kan orang semua suka kita mah. Kalau Rasulullah nggak daging itu, dia daging kambing yang dimakan. Kalau bunda takut ya makan daging kambing ya, takut, ting. Padahal justru daging sapi lebih ting dibandingkan dengan daging kambing. Lemaknya lebih tinggian daging sapi dibandingkan dengan daging kambing. Silakan ditanya ke dokter. Maka sehat. Daging kambing ini lebih sehat daripada daging sapi. Karena kita sudah, mohon maaf mungkin ya, sudah termakan informasi ya. Nah, Rasulullah nggak pernah sakit. Selama hidupnya Rasulullah nggak pernah sakit kecuali menjelang wafatnya akhir hayat. Rasulullah nggak pernah sakit. Nah, tuh kalau kita, macam-macam ya sakitnya. Jadi jangan hati, kata Rasulullah. Hati ini banyak mengandung penyakit, maka jangan terlalu banyak. Maka jangan sering makan hati, ya. Maksudnya makan hati, kambing dan sebagainya. Walaupun itu dihalalkan. Begitu juga dengan limpa, ya. Jangan terlalu sering, karena memicu jantung juga, ya, penyakit jantung. Pokoknya pada intinya jangan terlalu banyak, ya, karena wakulu washrabu wala tusrifu, kata Rasulullah. Boleh makan, boleh minum, tetapi jangan israf, jangan berlebihan. Makan dan minum aja dilarang, ibadah pun dilarang berlebihan. Nggak boleh berlebihan ibadahnya. Sholat tahajudnya sampai subuh tiap hari, pas mau subuhnya tidur. Jangan berlebihan, jadi salah. Gak boleh. Nanti buka surah Al-Furqan, ya, dari mulai ayat 68 sampai selesai itu. Ibadah pun dilarang berlebihan, sedekah juga dilarang berlebihan. Kenapa sedekah dilarang berlebihan? Ingat, walaupun kita orang kaya misalkan, kan bukan kita aja, ada istri kita, ada anak-anak kita juga itu perhatikan. Boleh nyimpen, boleh, tapi seperlunya. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya, jadi jangan berlebihan, ibadah jangan berlebihan, apalagi makan dan minum. Ya. Jadi dua bangkai yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bangkai ikan dan belalang. Silakan. Tapi belalangnya emang belalang yang tidak beracun. Jangan belalang yang beracun mentang-mentang dihalalkan. Bukan. Jadi belalangnya, kalau memang belalangnya mengandung racun, ya jangan, nggak boleh.
Ya, belalangnya biasanya belalang kalau yang kita pergi ke Gunung Kidul, belalang yang ada di pohon-pohon jati. Nah, itu. Jangan belalang yang di sawah. Kalau yang di sawah mah bereng gitu ini. Nah, itu mau kita yang celeng nanti, yang mabok. Enggak boleh, haram jadinya. Kenapa? Karena menimbulkan mudarat. Tapi kalau belalang biasa yang di Gunung Kidul yang ada di hutan, di pohon-pohon jati yang makan dedaunan, justru kaya gizinya. Maka kalau di Gunung Kidul dulu masih dijual di impor gitu. Dulu ada jejak si gundul itu sekarang. Nah, sekarang nonton begitu ada saya sering. Nah, ada. Itu halal silakan. Ya. Halal untuk ya silakan. Bagaimana kalau nanti kita mendapatkan sesuatu misalkan yang haram? Kadang-kadang kita suka ngada-ngada ya. Nah, saya pernah beberapa 1 bulan yang lalu ada yang bertanya, jemaahnya bertanya, kebetulan suaminya tugas di Timur ya. Tugas di Timur Irian ini kan terkenal dengan malaria ya. Tugas jadian karena di perkebunan dia nanya, gimana ini kalau seandainya memakan apa itu supaya tidak terkena malaria, padahal yang dimakan adalah yang diharamkan. Ya, kan darurat ini hanya satu kali. Darurat ini pada saat itu, setelah itu kita ikhtiar. Jangan seterusnya. Misal emang kita sudah ikhtiar lalu tidak ada lagi, boleh pada saat itu. Itu namanya darurat. La darurat illa dirar. Dalam keadaan darurat, maka yang haram pun bisa menjadi halal. Bukan yang haram pun bisa jadi halal dalam keadaan darurat. Jadi yang haram saja bisa jadi halal, tapi saat itu saja, tidak berlaku untuk selamanya. Misal ada orang, ya punten wallahu a'lam ini benar apa enggaknya, orang yang kecanduan narkoba, obatinnya itu dengan narkoba itu. Katanya di RSKO itu begitu, cuman dosisnya dikurangin sedikit. Dari mulai ketergantungannya yang berat, dia pakai pasokan, kalau dilepaskan sakau dia tidak bisa. Lemes katanya begitu. Ya. Dan ketika terjadi juga ada saudara kebetulan ada keserang penyakitnya adalah syaraf. Syaraf ini biasanya obatnya obat penenang. Sesekali iseng saya dengan obat penenangnya, apa sih sebetulnya nih obat yang bisa menenangkan? Oh, ternyata ada kandungan itunya. Untuk menenangkan syaraf. Ya kalau emang tidak ada lagi selain itu boleh. Tahun 2000 berapa ya orang yang jamaah haji geger dengan adanya vaksin. Ya dulu itu vaksin meningitis ya, yang diambil dari babi gitu kan. Oh geger, ini mau haji, mau ibadah, mau menghadap Allah, geger pakai vaksin yang dari minyak babi. Jangankan begitu, tahun 2020, 2021 geger juga. Vaksin apa tuh? Vaksin COVID ya, Masya Allah. Ya, kalau emang ada yang halal sebagai seorang muslim, maka cari yang halal dulu. Kalau ada yang halal, kalau emang sudah tidak ada lagi, boleh ya. Pada saat itu saja. Besok sudah tidak berlaku lagi. Ya, jadi jangan selamanya. Besok sudah tidak berlaku lagi. Nah, inilah hukumnya. Jadi bisa berubah sesaat. Yang halal juga dirubah bisa menjadi haram pada saat itu. Ada minum misalkan contoh, ini air putih, tapi kita dalam saya minum khamr misalkan, ini jadi khamr.
Tuh, jadi haram. Padahal ini air putih. Ini contoh ya, contoh. Misalkan ini air putih kan jelas. Saya bilang saya akan minum khamr. Ini jadi haram buat saya. Karena udah menyatakan ini adalah khamr. Walaupun ini air putih, maka jangan ini kalau dengan makanan minuman yang halal berhati-hati. Ya, jangan pakai main-main. Jangan, nggak boleh. Yang halal bisa jadi haram pada saat itu, yang haram pun nanti pada saat orang bisa menjadi halal. Baik, ini hadis yang ke-11. Kaitannya dengan ada 2 bangkai yang halal, 2 darah yang halal. Ya, kalau saya zaman dulu itu sebelum mengerti, waktu saya masih SD ini di kampung itu saya suka makan marus. Tahu marus? Setelah berdua dikasih tahu marus ini apa? Marus ini darah yang ditampung. Allahu Akbar, Masya Allah. Kalau di kampung masih ada dulu ditusuk pakai tusuk sate gitu, dikasih kelapa ya, enak banget. Itu zaman kecil saya. Ya karena tidak tahu. Ya, kalau udah tahu jangan. Udah tahu enak tuh nyobain lagi, jangan jadi haram ya. Haram. Pokoknya darah ini haram. Kalau emang darah ditampung, kalau hati kan bukan. Hati ini ada di dalam tubuh. Kalau sudah ditampung ya darah gitu. Ya itu mah darah yang dikeluarkan itu darah yang ngalir, lalu ditampung dikasih garam, ditampung menjadi menggumpal keras. Nah itu haram. Ya beda dengan hati. Kan sama-sama darah bukan. Kalau hati ini masih ada di dalam tubuh nggak keluar. Itu beda. Nah, mungkin sekarang masih ada yang suka jangan haram, ya awas. Ya. Baik, ada yang mau bertanya di hadis yang ke-11? Enggak boleh. Kalau misalnya dia punya penyakit yang sulit dia sembuh, obat sebenarnya nggak sembuh. Akhirnya dia ada yang cerita jadi dia harus minum air seringnya sendiri. Ya Masya Allah, alhamdulillah tuh sembuh Ustaz. Nah itu gimana ya? Nah, iya. Itu kan yang najis ya. Najis. Maka itu tadi, ya misalkan dalam emang tidak ada lagi obat yang bisa menyembuhkan. Ya cuman kadang-kadang sebetulnya kan sugesti itu ya. Sugesti. Ya kayak anak saya ini sugesti. Demam begini baru datang ke dokternya namanya dokter Endang udah sembuh, udah ketemu udah sembuh udah. Sugesti kadang-kadang itu sugesti karena keyakinan. Itu tadi pun kalau emang sudah tidak ada lagi dan ini juga menyarankan ada yang banyak yang menyarankan sebetulnya kalau sakit kaitannya dengan sakit jasmani kan kaitannya dengan dokter ya. Dokter juga udah menyarankan ini begini, ada juga pendapat begini, ya bismillah. Ya, ikhtiar tapi setelah kita berusaha mencari yang halal dulu. Kalau emang yang halal sulit didapatkan, sulit untuk sembuh, ya. Qadarullah setelah yang itu akhirnya jadi sembuh, tapi jangan diinformasikan kepada yang lain. Ya, boleh jadi nanti diinformasikan kepada yang lain bukan sembuh, nanti meninggal. Karena apa urusannya? Kan ini misalnya saudara saya setelah ini sakitnya bersembuh-sembuh, minum air misalnya sendiri sembuh, diinformasikan, diikutin dan meninggal. Salah siapa? Jangan yang begitu mungkin. Kalau kita katakan ya sudah untuk konsumsi diri sendiri. Karena emang nggak ada ininya, nggak ada ilmunya juga nggak ada. Maksud ilmu secara teorinya juga nggak ada. Itu mah qadarullah, ya Allah takdirkan sembuh. Tapi jangan bikin coba-coba. Jangan bikin coba-coba. Setelah ikhtiar. Ya. Dulu zaman saya di kampung, kalau orang sakit kulitnya nggak sembuh-sembuh, punten mungkin ada eksim basah gitu kan. Makan daging ayam katanya, atau mungkin makan daging kodok katanya begitu. Akhirnya sembuh karena emang kandungannya tinggi untuk penyakit yang begitu.
Ya pada saat itu emang kalau emang penyakitnya sudah ke dokter juga nggak sembuh-sembuh, itu dicoba yang mungkin tidak apa-apa, tapi pada saat ini saja. Jangan enak besok lagi. Nah loh, ini yang jadi haram. Ya, jadi haram. Kalau nggak tahu sih, kalau itu dari apa yang menyarankan, Gimana Bu? kita dikasih nih misalnya obat kulit ada dari bulan sampai awal bulan itu kan ya. Kita nggak tahu itu apa dan bulan, kita nggak tahu dan kita makan. Iya. Haram. Sesuatu yang tidak tahu halal, tapi sebaiknya kalau kita berhati-hati nanya gitu kalau dikasih. Ya nanya, itu nanya dulu. Ya, jadi itu yang terbaik. Pokoknya yang tidak tahu, yang tidak sengaja, jadi halal. Bunda lagi puasa, tiba-tiba di rumah nggak ada orang, bangun siapa habis nyiapin sahur, apa capek bersih-bersih, tidur jam 9, bangun jam 11, sangkuk kebuka gitu, sambil nutup dan hidup sepiring itu habis, jadi puasa. Halal tuh, halal itu mah rezeki nongkrong, tapi jangan besoknya diniatin lagi. Salah. Ya itu jadi haram, jadi halal kalau tidak tahu dan tidak sengaja. Ya. Enggak ada lagi mungkin di hadis yang ke-11 ini. Ada pun aja 11 ini kayak kelompok kan sebelah kelompok kiri, kelompok kanan, kelompok tengah gitu. Mangga. Nah, ada. Nah, baik kita lanjut dulu ya. Kita lanjut ke hadis yang ke-12. Ini tadi hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, dan dalam sanadnya terdapat kelemahan yang tadi yang atas. Hadis yang ke-12 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza waqa'a ad-dubabu fi syarabi ahadikum, falyalbishu thumma yanzi'hu." فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. Apabila lalat tersebut di minuman salah seorang di antara kalian, ya, maka hendaknya dia menenggelamkannya, kemudian mengeluarkannya, karena di salah satu sayapnya terdapat penyakit, sementara di sayap lainnya terdapat juga obat penawarnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Abu Dawud. Jadi kalau misalkan kita lagi minum sirup, kadang-kadang malah juga pengen minum sirup, kan? Kalau dia minum sirup udah kecebur, udah bisa ini lagi dia. Ya, kalau halal itu bukan berarti halal ya, bukan. Minumnya itu halal. Ya, jadi kata Rasulullah dicelupin ke bawah, ya jangan ditekan mencet nanti. Celupin aja, karena di sayap kirinya ada penyakit, di sayap kanannya ada penawarnya. Ini hadis dari riwayat Imam Bukhari. Ya, tapi kalau kitanya jijik, maka menjadi haram. Tuh kalau udah jijik, udah buang, ya. Buang kalau kita nyebelin, ya, jadi haram. Walaupun itu halal, jadi ambil ya. Jadi madaratnya kita terlalu takut ada madaratnya buat kita, ya maka jadi haram. Udah buang. Bismillah, ya buangnya ke pohon jambu biar nanti jambunya jadi manis, ya, begitu. Ya enggak, jadi tetap airnya tetap halal karena lalat ini tidak menjadi mengharamkan, ya. Itu tadi dengan catatan kitanya tidak geli dan tidak jijik. Ya. Karena makanan, kalau kita melihatnya mau makannya ada jijik, jadi haram. Itu. Orang yang tidak suka mohon maaf untuk bubur ayam kan lembek begitu kan dia aja, ya mau muntah makan lihatnya aja, jadi haram dia makan itu. Masya Allah.
Ibu lihat bakso, sebel itu lihat bakso ya. Jadi sebel gitu mau makannya, jadi haram makan bakso, kasih ke saya aja. Ya. Jadi makanan-makanan yang halal, ketika kita merasa jijik, merasa gimana gitu, menjadikan haram buat kita, buat pribadi. Ya, karena ketidaksukaan menjadi haram. Nah ini makanannya, itu yang halal dan jadi halal. Ya kan ada orang yang nggak suka bubur ayam, nggak suka bubur sum-sum karena lembek gitu ya, deli dan sebagainya, masya Allah. Ya. Kirim ke pemulang ini, insya Allah habis. Ya, gitu ya. Jadi ya tidak mengharamkan airnya tetap dalam keadaan suci, dengan catatan kalau kita tidak merasa geli dan tidak merasa jijik. Sering saya kalau lagi ngopi mau bareng-bareng dia pengen ngopi juga ya. Masya Allah, cukurin, angkat, buang. Sebetulnya begitu doang ya. Ya sebetulnya kita sedekah aja udah kayak Imam Al-Ghazali ya. Imam Al-Ghazali ini masuk surga hanya gara-gara lalat loh. Masya Allah. Imam Al-Ghazali masuk surganya gara-gara lalat, mendapatkan keistimewaan di dalam kuburnya gara-gara lalat. Imam Al-Ghazali rahimahullah ketika sedang menulis, dia lalu tintanya disimpan dulu, lalu ada lalat nempel, lagi nyedot tintanya, dibiarin sama Imam Al-Ghazali sampai lalat itu kenyang, setelahnya terbang lagi. Wafat Imam Al-Ghazali mendapatkan kenikmatan kubur. Ketika ditanya dalam mimpi sahabatnya itu, apa yang menjadikan engkau mendapatkan nikmat kubur yang begitu nikmat dari Allah? Apakah karena engkau rajin menulis buku, riwayat-riwayat? Bukan. Suatu ketika diceritain ada lalat nemplok di tempat tintaku, dia minum sekenyangnya, dan inilah membuat saya ridho dan Allah pun ridho. Masya Allah. Ya. Artinya apa? Ibadah ini yang bisa membuka pintu surga adalah ridho. Ya ridho. Ya, Bunda ridho nggak datang ke sini? Ridho. Yang infak sedekah ridho apa enggak? Yang kecil yang besar. Ridho banget kalau kecil ya. Kalau di dompet ada merah, biru, hijau, ada ungu, terus ada abu-abu, yang mana yang paling ridho? Kalau yang merah itu ridho pada saat itu, tapi sampai rumah ingat. Kadang ingatnya sampai seminggu gitu. Ingatnya sampai seminggu berarti belum ridho. Ya, ridho itu sudah tidak diingat-ingat lagi, sudah hilang sudah. Tapi nggak apa-apa lah belajar ya, gitu ya. Ini yang membuat Allah ridho. Kenapa? Nggak ingat-ingat lagi. Biasanya kita sesuatu yang besar tuh ingat-ingat terus. Maka akhirnya suka sakit hati. Ya. Bunda-bunda yang mengumpulkan ini barang-barang yang jadi pengurus, biasa aja lah. Kadang-kadang suka nggak sengaja. Dulu kalau bukan saya, sakit hati nanti kita. Ya, insya Allah nanti nggak bahagia. Itu penyakit. Ya, baik. Lalu beliau menambahkan, ya, wa innahu yattaqi bi janahihi alladhi fihi ad-da'u. Sesungguhnya ia melindungi dirinya dengan sayap yang beracun. Jadi tadi lalat ini melindungi dirinya dengan sayapnya sendiri yang beracun. Itu tadi dalam keadaan kalau kita tidak jijik, karena masya Allah ya lalat-lalat zaman sekarang ini luar biasa. Asal nempel di makanan, punten barangkali kita memperhatikan kelihatan ya buang kotoran itu langsung jadi belatung. Kalau Bunda perhatiin mungkin punya tanaman, lalu bisa atau buah dan lain sebagainya, terutama buah kalau udah kena lalat pasti bolong. Kalau udah bolong pasti ulat dalamnya. Ya, itu
benar masya Allah, ya nggak kelihatan. Ya karena ada racunnya. Baik, hadis yang ke-13 dari Abu Waqid Al-Laythi rahimahullahu ta'ala bila berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma qut'a minal bahimati wa hiya hayyatun fa huwa mayyitatun." Bagian tubuh hewan yang dipotong saat hewannya masih hidup, maka potongan tubuhnya adalah bangkai. Ya. Tuh, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi. Beliau menyatakannya hadis ini adalah redaksinya hasan dan redaksinya adalah milik Imam At-Tirmidzi. Hasan ini baik hadisnya. Dia tidak mencapai derajat sahih. Ya. Hadisnya baik. Ya. Apa maksudnya? Misalkan bunda miara ayam. Oh, ayam ini udah gede nih, udah 3 bulan. Jadi kalau ayam di pasar kan 40 hari. 3 bulan udah gede banget kan? Gede banget. Ambil pahanya aja satu. Tapi dipotong, tapi pahanya doang digoreng, jadi ayamnya pincang juga. Ini lagi maksud begitu. Maka jadi paha yang diambil ini bangkai. Haram. Penyicil Ustaz buat besok lagi yang salah. Ya gitu. Ya haram gitu. Ya. Kecuali kalau dipotong, jangankan ini, binatang yang dipotong tidak menyebut nama Allah saja, tidak menyebut Bismillah, jadi haram walaupun itu binatang yang halal. Ya. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya, ada di surat Al-Baqarah itu. Ya. Binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah maka haram. Lupa. Kita udah nitip hewan kurban, kambing, Pak Ustaznya lupa nggak baca bismillah, itu kambing haram. Ustaz suruh ganti. Ganti. Saya kemarin lupa. Nggak bisa bismillah tuh. Suruh ganti. Ya, suruh ganti. Yang kemarin udah dimakan ya terlanjur udah dimakan. Kalau pas udah selesai ingat maka dikubur udah jadi bangkai misalnya. Ya. Nah, kalau ikan di mana? Ikan di pasar, bunda beli ikan di pasar. Makanya saya ngeri banget tukang ikan paling takut. Tukang ikan ganas banget. Beli lele, timpuk lele. Takut sama tukang lele, sadis dia. Yang paling sadis di pasar itu tukang ikan. Kalau lele mah kecil, kalau beli gurame yang gede sampai beberapa kali dipukulnya. Masya Allah, kasihan banget ya. Nah, kalau bagaimana kalau beli ikan di pasar, lalu nggak baca bismillah, atau mungkin bunda beli ikan di pasar masih hidup, lalu di rumah dipotong nggak baca bismillah, halal apa enggak? Halal apa enggak? Kan dipotong, tapi nggak baca bismillah, halal apa enggak? Kita masuk tadi hadis yang ke-11. Jadi namanya ikan belalang. Walaupun kita nggak baca bismillah udah halal. Kecuali binatang kayak kambing, kayak itu ya, ayam, ya. Tuh lebih baik lagi baca bismillah. Sayang banget bismillahirrahmanirrahim. Nggak boleh ya. Kasihan, masya Allah. Ngeri ya kalau lihat tukang ikan tuh ngeri. Ada teman tukang ikan di pasar, ngeri juga, sadis juga dia. Ya. Nah, tuh jadi ya walaupun kita sayang banget, maka hewan itu kalau diambilnya sepotong-sepotong jadi haram. Bagaimana kalau misalkan ada kambing ketabrak mati? Ada yang halal apa enggak? Ada yang halal.
Apanya yang halal? Kulitnya halal, tapi jangan dimasak. Ya, kulitnya halal boleh buat baju, boleh asal disamak dulu. Kenapa? Karena bisa bermanfaat. Ya, jadi terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah SAW menyaksikan ada keledai mati, ya, lalu mau dikuburkan. Kata Rasulullah, apakah engkau tidak mengambil kulitnya? Ya Rasulullah, bukankah ini adalah bangkai? Dagingnya adalah bangkai, tetapi kulitnya bisa disamak, bisa menjadi manfaat. Maka boleh kulitnya. Gitu. Jadi kalau ada sapi besok misalkan atau kambing pas Idul Adha malam takbir mati, ya udah ambil kulitnya aja buat beduk. Ya. Jangan buat kikil, kikil itu bangkai ya. Itu buat beduk boleh, salsa dimanfaatkan. Ya, seperti itu. Ini hadis yang ke-13. Jadi bab air telah selesai. Barangkali dari apa yang disampaikan ada yang mau ditanyakan, maka silakan. Boleh, mungkin yang kemarin ada yang lupa juga mau menambahkan, menanyakan juga boleh. Ya, nanti kita lanjut nih. Udah jam berapa? Terus udah jam 5. Sampai setengah 6. Lanjut ya. Oke, kita bab air telah selesai. Barangkali nanti di rumah juga mungkin ada hal-hal lain. Saya mau nanya, tulis aja dulu, tulis nanti pada pertemuan yang akan datang boleh, silahkan. Ya, kadang-kadang kan kalau mau bertanya langsung suka keder ngomongnya ya. Keder ngomongnya boleh, silahkan via WA juga boleh, silahkan mungkin ke Bunda Sari sampaikan. Nanti di forward ke Bunda Sari kirim ke saya. Boleh nanti di pertemuan yang akan datang nanti kita jawab sama-sama bahas. Kalau emang biasanya kan mungkin menemukan sesuatu hal kaitannya dengan fikih mau ditanyakan, kalau nunggu sebulan lagi kan suka bingung, lupa. Nah, tanya dulu aja. Nanti kita jawab di pertemuan yang akan datang. Biar jawabnya bareng-bareng sama-sama. Kita masuk ke bab 2 ya. Nah, masuk bab 2. Bismillah, saya izin minum dulu ya. Bab 2 masih ada kaitan. Kalau tadi bab 1 adalah bab air, bab 2-nya adalah bejana atau tempat ya. Hadisnya nyambung, hadis yang ke-14 dari Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddati wa la ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Janganlah kalian minum dengan menggunakan gelas yang terbuat dari emas dan perak. Emang ada apa? Dulu ada zaman Fir'aun ya, Fir'aun ini gelasnya emas ya, kita mah nggak ada ya. Dan jangan pula makan dengan menggunakan piring yang terbuat dari keduanya, karena keduanya untuk mereka orang-orang kafir di dunia dan untuk kalian nanti di akhirat ya. Jadi kita mah di dunia mah emang diharamkan, laki-laki nggak boleh pakai emas, karena memang laki-laki pun udah emas ya, damas kan emas ya. Kalau Bunda, kalau orang Jogja jadi nyimas ya, kalau Jogja ya, Solo jadi
pakai sutra nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kalau sutra murni nggak boleh. Kenapa kok tidak boleh? Nah, inilah yang dimaksud dengan israf, berlebih-lebihan. Ya, berlebih-lebihan. Piringnya dari emas, gelasnya dari emas, berlebihan. Ya. Jadi zaman dulu ada salah seorang raja, masya Allah, seorang raja yang ucapannya ini sekali ucap ini apa yang dia ucapkan jadi. Awalnya ia berkata sekali tentang kenikmatan emas, jadi emas. Akhirnya semua di rumahnya jadi emas. Lupa dia manggil istrinya. Mengucap istrinya jadi emas, akhirnya jadi patung. Akhirnya setelah itu kata terlalu banyak berangan-angan, maka Allah wafatkan dalam keadaan hina. Masya Allah. Ya, karena di dalam Al-Quran ataupun di dalam sabda Rasulullah SAW, nanti silahkan dibuka di dalam surah At-Dukhan. Nanti kita juga buka, silahkan dibuka di surah Al-Waqi'ah. Ya. Nah, kalau ini ya di tafsirnya ya, yang lebih jelas ini di tafsirnya. Karena kalau di terjemah saja kadang ini ya, di tafsir. Di Al-Dukhan ayat-ayat terakhir ini, masya Allah, ya, buat penduduk-penduduk surga. Jadi kita nanti nggak capek. Ya, sekarang capek, di surga nanti nggak capek. Kenapa? Karena kita dilayani. Sekarang kita melayani, nanti kita dilayani. Tenang, hamqa dan qadim. Siapa yang melayani pasti dilayani. Bahkan nanti kita ketika di mahsyar, di yaumul mahsyar nanti kita bertemu dengan Rasulullah SAW. Insyaallah, mudah-mudahan ya, yang melayani kita adalah Rasulullah. Ketika kita masuk surga, yang menyambut adalah Rasulullah. Di dalam hadis dijelaskan, jadi Rasulullah nanti yang menuangkan air. Masya Allah. Jadi kita disambut oleh Rasulullah, dikasih gelas-gelas semua dari mutiara. Pernah lihat buku mutiara? Nggak pernah ya? Oh, saya dulu melihat mutiara 3 tahun. Karena teman saya waktu aliyah namanya mutiara. Namanya benar mutiara, benar sih mutiara namanya. Masya Allah. Emang putih orangnya di mutiara. Masya Allah. Untungnya nggak jadi istri. Ya, gagal jadi istri saya. Nah, jadi istri saya gagal. Mau dapat mutiara tapi dapatnya harta ya. Karena Malia. Nah, istri saya nama Malia harta. Masya Allah. Kaya istri saya. Bagus ya. Nah, jadi nggak boleh diharamkan. Tetapi nanti kenapa diharamkan di dunia? Karena nanti kita berbangga-bangga. Berbangga-bangga. Punten, Bunda kalau lagi habis beli emas baru, dulu nih sebelum ngaji gimana? Ini gini-gini perut ya. Mau apa? Mau pamer gelang gitu kan? Kepada tetangga main pura-pura. Biasanya nggak nyamper ke teman gitu kan. Biasanya pakai bajunya panjang agak sedikit, biar kelihatan gitu. Kayak gatal tangannya gini, apa sih gitu? Padahal ada gelang baru, ada cincin baru. Ya bagaimana kalau perabotan dari emas, maka kita akan, masya Allah, akan bermegah-megahan di dunia sehingga kita lupa. Jangankan itu, kalau kita baca surah Al-Baqarah, surah An-Nisa Ali Imran ya. زين للذين حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة والفضة من الذهب والفضة. Jadi yang menyilaukan zayyina linnas, yang kebanyakan yang menyilaukan manusia, menyilaukan mata kita, hubbus syahwat, syahwat minan nisa. Kalau laki-laki kepada perempuan kepada laki-laki. Tapi di dalam Al-Quran
disebutinnya kepada perempuan. Ya, tapi sebaliknya. Karena mungkin kebanyakan laki-laki ya. Kalau melihat perempuan, tapi nggak jauh beda juga mungkin. Nah, kalau bunda mah di sini enggak, insyaallah enggak ya. Minan nisa wal banin, anak-anak. Ya, ini yang menggerogoti iman kita. Bunda mungkin nanti suami yang menjadi berat iman kita. Ujiannya suami, ujiannya dari suami. Yang kedua wal banin, anak-anak. Wal qanatiril muqantarah wal fiddah. Yang selanjutnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kendaraan. Kalau di dalam Quran ini bukan kendaraan, binatang-binatang ternak. Kenapa binatang ternak? Karena memang zaman dahulu nggak ada yang punya Toyota, punyanya Honda. Nah, Honda-nya lari ke Jepang, jadi Toyota. Jadi, sekarang itu ujian kita itu, Masya Allah. Itu yang Masya Allah melemahkan iman kita. Ya, udah mobilnya begini, ya nggak ganti, tetangga udah expander, wah kita masih padahal sama-sama ada fungsinya, ya. Ada nggak terbersih begitu? Sama saya juga terbersih. Kapan saya kayak orang? Padahal orang juga mikirin kita, kapan saya juga kayak dia? Maka Rasulullah melarang. Orang kadang-kadang kita ini melihat orang lain ini jauh lebih baik. Boleh jadi orang itu melihat kita lebih baik pula. Maka jangan melihat orang, kata Rasulullah, dilarang. Apalagi dalam kaitannya dengan dunia, jangan dilarang oleh Rasulullah. Jangan itu. Nanti kita turun amal. Banyak angan-angan. Karena banyak angan-angan malas ibadah. Hanya mimpi kerjanya ngelamun. Bahaya. Andaikan, jadi andaikan. Sampai mau infak pun andaikan. Ada begitu? Suka begitu? Andai saya uangnya banyak, saya akan nyumbang masjid. Akhirnya nggak nyumbang. Kenapa? Karena uangnya nggak banyak. Karena berandai-andai, tapi bismillah. Tuh, inilah yang Rasulullah SAW menginformasikan jangan, maka dilarang dengan berlebih-lebihan. Pakaian, tempat nggak boleh berlebih-lebihan. Ya, jadi nggak boleh. Ya, walaupun sekaya apapun orangnya nggak boleh. Ya, buat orang Muslim. Ya, kalau dipakai boleh. Bunda pakai emas boleh. Nggak apa-apa sebagai perhiasan. Nggak apa-apa. Justru menunjukkan, Masya Allah, menunjukkan apa? Bahwa suami kita juga perhatian, kan begitu. Itu suami juga kan bangga bisa memberikan sesuatu kepada istrinya, gitu, ya. Nah, itu jadi nggak boleh pakai emas, nggak boleh pakai perak, tempat makan dan tempat minum kita diharamkan, karena itu termasuk kepada berlebihan, israf, ya, berlebihan. Ini hanya buat orang-orang kafir. Biarin orang-orang kafir mah, karena orang kafir mah tidak yakin dengan adanya hari akhirat. Kan kalau kita mah yakin kepada adanya hari akhirat. Walal akhiratu khairun laka minal ula, dan sungguh kehidupan akhirat ini jauh lebih baik dibandingkan kehidupan dunia. Nggak kekal. Wah, ya. Jadi kalau baca tafsir dari surah Ad-Duhan ini, jangankan tempat makan dan tempat minum, wah, tempat tidur kita dari mutiara. Tempat tidur tebal kasurnya 2 meter. Nah, itu gimana? Jangan dibayangin. Kasurnya 2 meter. Masya Allah. Kalau di sini, kalau kita beli kasur, garansi berapa tahun? 5 tahun sampai 10 tahun ya. Oh, saya beli di sana. Kita sana beli kasur ya, pas belokan ini. Nah, Innox deh. Innox ya. Nah, saya beli di situ. Garansi Pak, 10 tahun. Beli di situ, kenapa? Simpel, bawahnya masuk di mobil. Kan gede banget, gampang Pak.
dikempesin, jadi kempes pas rumah kode. Ya. Di surga 2 meter. Naiknya gimana? Gak usah dibayangin, kitanya di pinggir, kakinya semua. Masya Allah. Tuh kita udah nunggu akhirat saja, ya, jangan tergoda di dunia. Muttafaqun alaih, hadisnya sahih, ya. Ini Bukhari Muslim. Kenapa? Untuk kita mah dijelasin, untuk kita nanti di akhirat Allah beri. Ya, jangankan piring baju kita dari emas. Masya Allah. Kalau baju dari emas gimana makainya? Gak usah dipikirin orang kita di surga. Gak usah dipikirin. Ntar ada yang rampok, di surga mau nggak ada tukang rampok, nggak ada. Ya. Di surga enak, Masya Allah. Udah kita masuk surga aja. Ya, mudah-mudahan. Ya. Nah, kita lanjut. Hadis yang ke-15 dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alladhi yashrabu fi ina'il fiddati innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam." Orang yang minum dengan menggunakan gelas yang terbuat dari perak, sesungguhnya dia hanyalah menggelekakkan api neraka jahanam di dalam perutnya. Muttafaqun alaih, hadis sahih. Jadi balasannya kalau di dunianya saja sudah bermegah-megahan, ya, terjatuh bermegah-megahan dengan kemewahannya, minumnya pakai gelasnya dari perak, makannya pakai piring dari emas. Nah, ini makanan dan minuman yang ia makan dan ia minum di dunia nanti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat dengan makanan dan minuman dari jahannam. Masya Allah. Itu akhirat. Ini makanannya. Orang kalau kita merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Lail, ya, Al-Lail ayat yang ke-18, ya, 17, 18 sampai akhir. Itu Allah cerita tentang orang-orang yang dijauhkan dari neraka. Ada 3 kelompok manusia. Rasulullah SAW bersabda bahwa neraka yang paling rendah, neraka yang paling rendah nanti itu nanti kita semua diberikan sendalnya sendal jepit yang talinya diambil dari neraka jahanam. Dan ketika dipakai oleh seorang hamba Allah yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika memakai sendal nanti di akhirat ini, sendal jepit dari neraka ini, sampai otaknya mendidih. Seperti kata Rasulullah, mendidihnya air dalam periuk, dalam panci ketika kita lagi masakan. Itu di akhirat. Itu yang paling ringan. Paling ringan begitu. Gimana berat? Gimana jahanam? Neraka yang paling berat. Masya Allah. Ya pokoknya kita memanut sama Rasulullah. Jangan berlebih-lebihan. Ya, maka sekarang ini sebetulnya kembali lagi kepada zaman dulu, ya. Kembali kepada zaman dulu. Enggak berasa, ya. Kalau bunda mungkin pergi ke tukang pecel lele mungkin, ya, atau mungkin tukang apa gitu kan, tukang ayam geprek, terus tempat makannya di sana, piringnya dari apa? Dari plastik, atau kalau nggak dari plastik dari apa? Kalau nggak rotan dari lidi, kan? Sebetulnya kembali lagi pada zaman dulu.
dan itu ternyata lebih simpel, lebih sehat. Ya, begitu. Zaman Rasulullah juga nggak ada. Ya itu tadi, menghindari dari kemewahan sebagainya. Sebenarnya sekarang bukan itu masalahnya simpel. Tukangnya nggak mau nyuci-nyuci. Nah, gitu. Ya. Jadi jangan kita coba-coba minum dengan gelas yang terbuat dari perak. Sungguhnya dia hanyalah menggelegarkan api neraka jahanam di dalam perutnya. Muttafaqun alaih. Satu lagi, hadis yang ke-16 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tubiqal ihabu faqad tahur." Apabila kulit telah disamak maka ia telah suci. Dalam riwayat yang lain, Imam yang keempat, ayyuma ihabin tubiqa, kulit apapun yang disamak. Ya, dari sekilas di hadis yang ke-14 ya, ke-13 ya. Nah, jadi binatang yang tadi mati ya, lalu diambil kulitnya, disamak, ya boleh jadi suci ya. Disuci tapi jangan dimakan. Kalau yang memakai mah ya, dan yang pakai boleh dimanfaatkan untuk apapun selain dimakan ya. Nah, itu ya. Dari Salam bin Al-Muhabbaq radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ibahu juludil maitati tuhuruha." Menyamak kulit bangkai berarti menyucikannya. Nyambung ke tadi. Hadisnya baru muncul. Ya. Jadi kalau sudah disamak menjadi suci. Itu silakan. Ya. Ini imam yang 4 menyepakati semuanya. Ya, ini hadis ini sahih oleh Imam Ibnu Hibban. Ya. Ini disahihkan. Kenapa? Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini nggak ada botol, nggak ada. Tupperware apa lagi? Kalau sekarang mah kan Tupperware-nya. Kalau nggak pakai Tupperware susah gitu, karena Tupperware awet gitu kan. Ya Allah. Kalau nggak Tupperware kulit. Kok tahu istri saya suka belanja? Iya, kok tahu kulit Tupperware? Saya dulu ini terkenal sama ibu-ibu waktu masih di Muhammadiyah. Dia hampir orang tua kenal yang sekolah di Muhammadiyah dulu ya, sampai tahun 2012 mah. Ya, saya 2012 pensiun ini sampai sekarang di rumah. Dulu ada anaknya, ada teman saya di sini di Jalan Darat berapa gitu kan. Lupa saya nama ibunya, nama ayahnya juga lupa. Ya. Itu pernah bagian belakang sana dah. Rumahnya ada di tengah. Dulu mobilnya Blazer dulu. Nggak tahu namanya siapa, itu lupa. Saya pernah mengantar, pernah main ke rumah juga. Ya, itu teman anak saya. Ya dulu itu. Ya insyaallah sampai sini dulu. Ya, nanti kita lanjut lagi di pertemuan yang akan datang. Di bulan apa ya pertemuan yang akan datang? Sekarang Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Ya, insyaallah bermanfaat apa yang disampaikan, lebih khusus buat saya pribadi, dan juga insyaallah mudah-mudahan nambah ilmu buat muda semuanya, nambah pengalaman, pengetahuan lagi yang sesungguhnya sebetulnya mah ini dari zaman baheula kita sudah ngaji sama guru-guru muda dulu waktu di kampung ya, sama guru-guru kita, cuman emang nggak detail gitu kan. Dulu mah ngajinya juga ngaji jiping, sama sekarang juga jiping ya. Ngaji kuping ya. Kalau dulu ngajinya saya ya Sapinah, bukan kitab ini ya, dari tentu rumah dulu Sapinah. Sapinah turun aja sama fikih, jadi banyak sekali kitab fikih ya. Lalu kitab kuning ya, namanya kitab kuning kalau klasik namanya kitab kuning, bukan kitab warnanya kuning ya. Kebetulan Sapinahnya covernya warnanya kuning, kitab kuning. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang mau nanya barangkali silakan monggo. Cukup? Enggak. Insyaallah kita munajat dulu kepada Allah Subhanahu wa taala.
agar apa yang kita laksanakan kegiatan di kesempatan sore hari ini betul-betul mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik lagi di bulan Rabiul Awal, di bulan kelahiran Rasulullah, perbanyak kita salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada salawat yang dibaca, kalau dibaca 80 kali dalam satu hari bisa menghapuskan dosa selama 80 tahun. Dahsyat. Umur kita belum nyampe, udah meninggal duluan karena kita sering baca selawatnya udah nyampe. Ya. Nah, walaupun ini hadisnya kaitannya dibaca di hari Jumat, tapi tidak apa-apa baca setiap hari, setiap saat. Tapi jangan bulan Rabiul Awal aja, nanti seterusnya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyyil ummi wa konsen sekarang ya gitu. Jadi zaman kita bikin rumahnya kombat 80 kali, begitu caranya. Itu malah dikasih udah berat duluan ya akan menjadi berat, tapi kalau kita terima insya Allah menjadi ringan. Jadi bacanya tidak harus sekali 80 berat. Gak boleh cicil lagi nanti masak buat suami baca sholawat. Masya Allah, masakannya walaupun asin banget, manis banget gitu. Karena pas dia udah tersenyum gitu, Allah kan sholawat berkahnya. Ya, mari kita tutup dengan munajat kepada Allah ya, agar senantiasa kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadrat Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlihi al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم فلك الحمد يا رب يا كريم. اللهم صل وسلم على حبيبنا الشافعنا وكريمنا ومولانا محمد آمين يا الله يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الداعين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا أمة سيدنا محمد. اللهم ارحمنا أمة سيدنا محمد. اللهم ارزقنا أمة سيدنا محمد. اللهم استرنا أمة سيدنا محمد.
Tidak dalam ibadah kepada-Mu kalau kami kurang khusyuk, kurang sempurna, ampuni kami ya Allah. Inilah keberadaan kami ya Allah. Ya Allah, berkahi keluarga kami ya Allah. Jadikan pertemuan ini pertemuan yang Kau ridhoi, pertemuan yang bisa membawa keberkahan buat kami semua ya Allah. Ya Allah, jikalau di antara kami ada yang lagi sakit, sehatkan ya Allah. Saudara-saudara kami, tetangga kami, warga bila maulana ya Allah yang sakit, sehatkan ya Allah. Bukakan pintu mata hatinya ya Allah, lembutkan hatinya semuanya ya Allah. Yang lagi kesulitan, berikan kemudahan ya Allah. Yang dalam kesempitan ya Allah, berikan kelapangan ya Allah. Jadikan anak keturunan kami, anak-anak keturunan kami, anak-anak yang saleh dan salihah ya Allah. Ridhoi semua apa yang kami lakukan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tentukan doa Rabbana.